Para YouTuber seperti Gustani Uye, Gusaka dan seterusnya ya, mengkritik menanggapi beliau ya. Perlu diketahui bahwasanya dalam masalah ini, dalam masalah membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu memang termasuk kewajiban ya, termasuk fardhu kifayah. Jadi sangat aneh ketika misalkan seperti Gustani Uye menyatakan bahwasanya apakah ada perintahnya membela Palestina, apakah ada dalilnya. Kalau misalkan yang ditanya itu dalil secara soreh, secara eksplisit, ya maka yang nggak ada ya Gustani ya. Yang ada adalah perintah secara general, secara umum, secara universal, karena memang syariah ini adalah syariah yang salihun fi kulli zaman wa makan ya, tidak terbatas oleh suatu zaman dan tidak terbatas oleh suatu tempat. Maka perintahnya itu secara umum ya, perintahnya secara umum, tidak dibatasi oleh Palestina saja ya, atau suatu masa tertentu saja untuk kita membela suatu kaum yang tertindas dan seterusnya, apalagi saudara kita yang sesama muslim ya. Jadi begitu. Apa terus dalilnya ya Gusani? Dalilnya seperti man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Ini hadis biasa digunakan oleh para ulama kita untuk mengajak para umat Islam agar kita saling melakukan solidaritas, menolong saudara-saudara kita, membantu saudara-saudara kita yang dibantai oleh orang-orang kafir Zionis ya. Barang siapa yang tidak mempunyai kepedulian terhadap masalah umat Islam, maka mereka bukan bagian daripada kaum muslimin tersebut. Ini dalil secara umum ya. Jangan sampai malah mempertanyakan mana dalil atau perintah yang di situ memerintahkan kita untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu nggak benar juga ya Gusani. Sebelum kami tanggapi kepada Kang Santri, mari ngopi dulu ya. Mari ngopi dulu, santuy, santuy. Ini kan kajian ilmiah, ini kajian ilmiah. Nggak perlu ngegas, kita santuy, ngopi, ngolah pikiran. Intinya adalah Kang Santri tersebut menanggapi isi konten kami ketika kami meluruskan pernyataan Habib Bahar bin Smith tentang masalah perjuangan untuk Palestina. Di video yang sudah viral itu kan sangat jelas Habib Bahar itu dengan membara sekali ya, berapi-api, beliau sampai-sampai menuding-nuding ya, para kiai, para ustadz, Habib, kalau mereka tidak bicara soal Palestina, berjuang, bla 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 dan semacamnya, maka mereka itu tidak pantas sebagai umat Nabi. Bahkan mereka itu adalah anjing dan babi. Itu pernyataan Habib Bahar bin Smith. Sangat viral itu sudah video. Kemudian ceramah tersebut kami bantah, ucapan yang semacam itu sangat keterlaluan. Dan kalau mau jelas lagi silakan tonton video kami. Kami sudah taruh di bawah deskripsi, di link deskripsi itu ada ya. Silakan. Dan video kami itu yang ditanggapi oleh Kang Santri ini. Kami katakan di dalam Islam itu baik menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar pun bil ma'ruf. Lah kalau ucapan seperti itu apa? Lagi pula, apakah umat Nabi itu hanya untuk para pendemo? Tidak kan? Apakah umat Nabi itu hanya untuk orang-orang yang berbicara Palestina? Tidak. Tapi perlu dicatat dan selalu diingat untuk Kang Santri. Di video itu kami tegas, kami jelas di sana. Bukan berarti ketika kami mengkritik Habib Bahar, kami tidak sepakat dengan perjuangan Palestina. Tidak, kami sudah jelaskan. Bahkan kami di sana di video itu, kami mendukung Habib Bahar untuk mendukung perjuangan Palestina. Kami dukung itu. Hanya saja isi ceramahnya itulah yang menjadi persoalan kami. Jangan sampai ngomong gitulah. Jangan sampai ngomong Habib, Kiai, Ustadz yang tidak bicara soal Palestina, maka mereka tidak bisa, tidak layak disebut umat Nabi. Pantasnya disebut babi atau anjing. Itu yang kami kritisi, bukan soal perjuangan Palestinanya.
kalau Palestina wajib kita mendukung. Fahimtum ya? Kami sudah tegaskan di video itu. Ngopi. Jadi ini soal cara, ya, soal cara, metodologi, cara berdakwah kepada umat. Itu yang kami kritisi. Emangnya ada Al-Quran atau hadis atau dalil yang mengatakan wajib kita berbicara soal Palestina? Yang Anda tanggapi dalam video kami kan ya, Kang Santri? Ya kalau kita berbicara soal dalil umum, lalu Anda katakan man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka mereka tidak termasuk bagian dari kaum muslimin itu sendiri. Karena kami tahu para kiai, para habaib, para ustadz itu kaum muslimin yang terdolimi dengan ucapan Habib Bahar seperti ini. Makanya kami bela mereka. Tidak salah mereka yang ketika mereka ngajar TK, ngajar Al-Quran, kemudian tidak sempat bicara Palestina sebab mereka sibuk ngajar umat Rasulullah, mereka sibuk ngaji agama, ngaji fikih, mereka sibuk itu ngurus umat, ngopeni umat, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak berbicara sama sekali soal Palestina, tetapi mereka tetap mendoakan kaum muslimin di dalam doanya yang umum, dan itu bagian dari sudah mendoakan Palestina. Jadi enggak harus bicara langsung Palestina, enggak. Kita berdoa Allahumma ghfir lil muslimin. Itu sudah masuk Palestina, masuk yang beriman, yang Islam itu masuk. Apalagi Kang Santri sudah paham kok bahwasanya kata Anda sendiri itu ya, jihad ataupun berbicara tentang perjuangan Palestina itu kan fardu kifayah. Kan fardu kifayah. Anda kalau ngerti fardu kifayah berarti Anda tidak mungkin menyalahkan kami atau membenarkan Habib Bahar. Tak mungkin. Karena namanya fardu kifayah itu, yang penting sudah ada yang berbicara soal Palestina. Gugur itu semua. Kewajiban kaum muslimin berbicara soal Palestina gugur karena sudah ada yang berbicara. Bahkan rakyat Palestina itu sudah menggugurkan kita. Ya kan ya? Dalam berjihad. Bahkan Allah sendiri yang melarang kita itu agar pergi jihad semua. Itu tidak diperbolehkan oleh Allah. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak layak bagi seluruh kaum mukmin, tidak pantas bagi kaum mukmin seluruhnya pergi untuk berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada sebagian kelompok, sebagian manusia yang fokus kepada memahami agama. Ini dalam keadaan berperang. Tidak pantas, kata Allah, ikut perang semua. Gak pantas. Harus tetap ada yang belajar agama. Gitu Kang Santri ya. Kalau Anda gunakan dalil umum, ya jelas itu membela kami sebenarnya. Kami membela para kiai, para habaib, para ustadz yang dibilang anjing atau babi oleh Habib Bahar. Karena mereka terdolimi. Dan itu bentuk kepedulian kami kepada para habaib, para kiai dan ustadz yang mana mereka posisinya benar kok malah disebut anjing atau babi. Kipiye sih? Dan jenengan sudah paham, Anda buka kitab Ihya Ulumuddin, itu kan ya, karya Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, bahwa cara amar ma'ruf nahi mungkar, itu kan Anda sudah paham, bahwa caranya itu harus ya prosedural lah ya, harus menggunakan kata-kata yang tidak menjijikkan. Itu jelas itu di Ihya Ulumuddin. Makanya saya heran dengan jenengan itu. Apa sih maksud jenengan itu menyalahkan kami? Wong kami tidak menggembosi, kami tidak mengkritik perjuangan Habib Bahar soal Palestina. Tidak. Bahkan kami sudah nyatakan kami dukung sekali orang-orang yang bela Palestina. Kami dukung, bahkan kami pun juga bagian daripada pembela Palestina. Hanya saja perjuangan kami untuk Palestina berbeda caranya.
Jadi tolong jangan sampai ada framing ya dari siapapun. Jangan sampai ada framing bahwa kami itu tidak mendukung perjuangan Palestina. Salah besar. Kami cinta Palestina, benar. Kami cinta Palestina. Karena mau tidak mau mereka saudara-saudara kita sebagai kaum muslimin. Al-muslim akhul muslim. Al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam yang lainnya. Bahkan orang Islam itu, orang mukmin itu sebagaimana jasad yang satu. Ketika ada yang sakit, kita juga merasakan sakit. Begitu. Dan banyak para ustadz itu yang merasa tersakiti, para kiai, para habaib yang merasa tersakiti karena tidak bicara soal Palestina disebut anjing, babi, bukan umat Nabi, tidak pantas umat Nabi katanya. Ini banyak yang tersakiti, terdolimi, dan kami peduli pada mereka. Makanya kami angkat suara. Jelas keliru pernyataan Habib Bahar yang ngomong begitu. Tapi kami tetap dukung perjuangan Habib Bahar soal membela Palestina. Tapi kalau soal mencaci maki, merendahkan kiai, habaib dan ustadz, lalu disebut anjing, babi, tidak layak disebut umat Nabi hanya karena mereka tidak bicara soal Palestina. Wow, ini keterlaluan. Dan antum sudah paham semua kan bahwasanya jihad itu fardu kifayah. Jadi kalau sudah fardu kifayah, gugur itu sudah bagi yang lain. Ketika sudah ada orang-orang yang ngomong soal Palestina, gugur. Kalau sudah gugur, ngapain disebut anjing? Ngapain disebut babi? Ngapain dinyatakan tidak layak, tidak pantas untuk disebut umat Nabi? Ini kan berarti mau memfardu ainkan lek koyok gini nanti. Gitu Pak Ustadz ya. Kang santri. Jadi tolong dipahami kata-kata kami. Kami bukan tidak mendukung perjuangan Habib Bahar atau siapapun yang berjuang membela Palestina. Kami dukung mereka. Tapi caranya yang kami persoalkan. Jangan sampai ngomong anjing babi lah kepada orang yang nggak bicara Palestina. Karena setiap orang itu punya kesibukan masing-masing. Ada yang sibuk dengan ekonominya. Ada yang sibuk dengan santrinya yang belum bisa ngaji. Pak Ustadz, kiai, habaib yang punya santri yang masih jahil-jahil, belum bisa ngaji, belum bisa sholat, belum bisa wudhu. Itu mereka sibuknya di sana masih. Gak mungkin mereka berbicara Palestina. Gak mungkin. Apalagi kalau berbicara Palestina itu memang sudah terwakili oleh sebagian orang. Dan fardu kifayah itu sudah gugur kewajiban bagi yang lain. Kalau sudah ada yang berbicara soal itu. Dan yakinlah kaum muslimin di setiap sholat kita sudah didoakan kok. Sudah didoakan. Ya Allah, kok malah menuduh orang anjing, babi, bukan umat Nabi, apa-apaan ini. Keterlaluan. Terima kasih senggolannya untuk Sani Uye. Dan Anda juga nyenggol Guzaka, Guzaini. Entah Allah alam apakah beliau nanti akan suara, tunggu sajalah. Apakah beliau diem hanya karena beliau paham orang seperti ini gak perlu ditanggapi atau apalah bla bla bla.